FIFA ubah aturan, 4 raksasa dunia baru bisa bertemu di semifinal Piala Dunia. FIFA memperkenalkan regulasi baru untuk proses undian Piala Dunia 2026. Dalam sistem baru ini, Spanyol sebagai peringkat tertinggi dan Argentina selaku juara dunia ditempatkan pada dua sisi yang berbeda dalam bagan turnamen. Hal yang sama diterapkan untuk Prancis yang berperingkat ketiga dan Inggris yang menjadi keunggulan 4. Itu artinya Spanyol tidak akan bertemu dengan Argentina dan Prancis tidak akan bertemu dengan Inggris sebelum partai puncak selama keempatnya memuncaki grup masing-masing. PSSI hanya tawarkan Timur Kapasya melatih tim U23. Media Uzbekistan mengungkap sisi lain di balik kandasnya peluang Timur Kapasya menangani timnas Indonesia. Pelatih berusia 44 tahun itu akhirnya memilih menerima tantangan baru bersama klub lokal yakni Navbahar ketimbang melanjutkan proses negosiasi dengan PSSI. Bahwa kegagalan negosiasi dipicu oleh perbedaan pandangan terkait peran yang ditawarkan PSSI kepada Kapasya yang disebut diarahkan untuk menangani timnas U23. Madrid tanpa Trent Alexander-Arnold selama 2 bulan. Trent Alexander-Arnold dilaporkan harus menepi 2 bulan akibat cedera yang ia derita saat Real Madrid mengalahkan Athletic Bilbao di Liga Spanyol. Musim debut bek Inggris itu bersama Los Blancos berjalan tak sesuai harapan sejauh ini. Hasil tes yang diumumkan Madrid kurang dari 24 jam menyebutkan bahwa Trent mengalami cedera rectus femoris di paha depan kirinya dan proses pemulihannya akan dipantau hingga Februari mendatang. Florian Wirtz bersama Liverpool di Liga Inggris 13 laga 0 gol 0 assist. Harapan Florian Wirtz untuk bisa mencetakkan gol perdananya bersama Liverpool kembali harus tertunda. Premier League resmi mengonfirmasi bahwa gol penyeimbang Liverpool saat bermain imbang 1-1 kontra Sunderland dinyatakan sebagai gol bunuh diri dari Nordi Mukiele. Keputusan itu menjadi kabar buruk bagi Florian Wirtz yang sudah tampil 18 pertandingan tanpa 1 gol ataupun assist di ajang Liga Inggris. Arne Slot akui Liverpool tak lagi menakutkan. Arne Slot mengakui bahwa Liverpool kehilangan auranya usai imbang melawan Sunderland. Liverpool dinilai Slot kini tak lagi membuat tim lawan keder. Liverpool berarti gagal menang dalam 3 pertandingan terakhirnya di Anfield. Sebelumnya Liverpool kalah dari Nottingham Forest dan juga PSV Eindhoven. Slot menilai bukan Anfield yang tidak lagi menakutkan, namun Liverpool lah yang dinilai kehilangan aura yang membuat lawan takut. Dengan hasil ini Liverpool tertahan di peringkat ke-8 klasemen dengan koleksi 22 poin dari 14 laga. Virgil van Dijk kini akrab dengan blunder. Pemain Liverpool yakni Virgil van Dijk mendapatkan sorotan. Pesepak bola asal Belanda itu kini dinilai akrab dengan blunder. Mantan pemain Liverpool yakni Jamie Redknapp menyoroti performa dari sang kapten Van Dijk. Dia dinilai mulai banyak membuat blunder yang membuat Liverpool susah meraih hasil positif. Virgil van Dijk tak pernah membuat kesalahan pada musim lalu. Setiap pertandingan dia tampil dengan dominan, tetapi sekarang dia membuat banyak kesalahan dan meragukan dirinya sendiri, ujar dari Jamie Redknapp. Rossoneri tersingkir dari Coppa Italia. AC Milan dipastikan gagal melaju ke babak perempat final Coppa Italia. Kepastian ini didapatkan oleh Rossoneri setelah kalah 1-0 dari Lazio di babak 16 besar baru-baru ini. Gol satu-satunya dicetakkan oleh Mattia Segagni di menit ke-80 dan gol tersebut memastikan Lazio lolos ke babak 8 besar. Sementara perjalanan Rossoneri dipastikan kini harus terhenti. Gol Magasa biarkan 3 poin di depan mata setan merah. MU gagal melanjutkan tren kemenangan mereka di ajang Liga Inggris musim ini. Berhadapan dengan West Ham, setan merah dipaksa bermain imbang dengan skor akhir 1-1. MU unggul lebih dahulu lewat gol dari Diogo Dalot, namun tim tamu berhasil menyamakan kedudukan lewat gol dari Magasa. Berkat tambahan 1 poin ini, MU kini naik ke urutan ke-8 klasemen menggeser posisi dari Liverpool. Sementara 1 poin ini membuat West Ham United kini tertahan di urutan ke-18 klasemen sementara.
Kemenangan Arsenal tercoreng cedera Declan Rice dan juga Christian Mosquera. Mikel Arteta menyimpan kekhawatiran besar usai kemenangan Arsenal atas Brentford kemarin. Dua pemain penting yakni Declan Rice dan juga Christian Mosquera terpaksa ditarik keluar karena mengalami cedera. Mosquera harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah mengalami benturan keras, sementara Declan Rice ikut menyusul ke ruang perawatan di menit akhir laga. Situasi ini membuat Arteta harus bersiap menghadapi periode sulit di tengah jadwal yang semakin padat. Perkembangan kondisi kedua pemain tersebut kini menjadi perhatian utama jelang laga berikutnya. Barcelona bisa hemat di bursa transfer Januari. Keputusan yang diambil oleh staf pelatih menjadi sebuah titik balik. Dalam kondisi terdesak dan tanpa bek tengah kaki kiri alami, Hansi Flick mencoba Gerard Martin yang notabene seorang bek kiri untuk berduet dengan Pau Cubarsí. Dan nyatanya eksperimen itu perlahan berubah menjadi jawaban yang Barcelona butuhkan. Martin tampil impresif dalam 3 laga terakhir La Liga di posisi barunya tersebut. Menurut laporan dari Sport, transformasi gemilang ini membuat Barcelona kini mempertimbangkan untuk menunda rencana mendatangkan bek tengah baru pada bursa transfer Januari. Posisi tersebut tetap akan diperkuat pada musim panas mendatang, tetapi kebutuhan mendesak kini mereda berkat konsistensi dari Gerard Martin. Barcelona pantau 3 winger muda di tengah ketidakpastian masa depan dari Marcus Rashford. Barcelona masih belum mengambil keputusan mengenai rencana mempermanenkan Marcus Rashford di akhir musim nanti. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa Barcelona sudah menyiapkan 3 nama winger sebagai alternatif jika transfer Rashford tidak dilanjutkan. Ketika pemain tersebut merupakan target yang dinilai sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dari tim, Barcelona ingin memastikan posisi sayap kiri tetap kompetitif. Karena itu mereka mulai memantau pemain yang bisa memberikan kontribusi konsisten pada transisi menyerang. Nama pertama yang masuk ke dalam radar adalah Antonio Nusa. Selain itu, Barcelona juga memantau Malik Fofana dari Olympique Lyon. Dan terakhir, Barcelona kini mengincar Said Elmalah dari FC Cologne. Belum dan Dorgu kurang, MU diminta membeli wingback yang baru. Sebuah saran diberikan oleh West Brom ke manajemen Manchester United saat ini. Ia menilai Setan Merah perlu memperkuat sektor wingback kiri tim mereka agar bisa lebih kompetitif. Ada alasan mengapa Brom menilai MU perlu mendatangkan wingback kiri yang baru. Ia menilai saat ini sisi kanan MU lebih dinamis daripada sisi kiri mereka, sehingga mereka perlu menyeimbangkan itu. Menurut Brom, 2 bek kiri MU saat ini belum bisa memberikan dampak sebesar yang diberikan oleh Amad Diallo. Itulah mengapa ia menilai MU perlu mendatangkan wingback kiri yang eksplosif agar mereka bisa tampil lebih mengancam. Napoli mulai gerak diam-diam ke Manchester United. Kondisi Kobbie Mainoo langsung menarik perhatian dari Napoli. Menurut laporan tersebut, klub Serie A itu sudah membuka kontak dengan MU untuk bisa menanyakan ketersediaan dari sang gelandang di bursa transfer Januari. Langkah ini menjadi sinyal bahwa tim asuhan dari Antonio Conte tersebut kini serius mempertimbangkan Mainoo sebagai target utama. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sang gelandang tersebut kemungkinan akan hengkang di bursa transfer musim dingin, dengan Napoli memandangnya sebagai target pilihan pertama mereka. Di sisi lain, MU sendiri disebut tengah bersiap melakukan perombakan kecil di lini tengah di bulan Januari. Jika AC Milan serius ingin datangkan Jesus, siapkan duit segini. AC Milan kabarnya meminati jasa dari Jesus. Jika Rossoneri serius, maka mereka harus menyiapkan biaya mencapai 194 miliar rupiah. Hal tersebut pertama kali diutarakan oleh jurnalis Sky Sport Italia yakni Luca Celli melalui akun pribadinya yang menyebut bahwa AC Milan meminati jasa dari Jesus. Jesus kini punya nilai pasar di angka 7,5 juta euro atau setara dengan 145 miliar rupiah. Nilai pasar adalah perkiraan harga jual dari sang pemain berdasarkan performa di atas lapangan. Andai si pemain terus tampil konsisten dan bebas dari cedera, maka angkanya bisa saja naik. Manchester United pantau Ederson.
MU kembali dikaitkan dengan pergerakan di bursa transfer musim dingin. Kali ini nama Ederson dari Atalanta muncul sebagai target potensial untuk memperkuat lini tengah dari Setan Merah. Informasi dari pihak agennya sendiri menyebutkan bahwa Ederson bisa dilepas dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan di musim lalu. Situasi ini langsung menarik perhatian dari MU yang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah. Ederson dinilai sebagai tipe gelandang yang mampu mengeluarkan potensi terbaik dari Bruno Fernandes. Situasi pasar yang minim opsi pemain berkualitas membuat peluang ini semakin diperhatikan. Sinyal dari pihak agen pun semakin memanaskan spekulasi. Harga yang disebut berada di angka 40 juta euro membuat wacana ini menjadi sorotan. Mo Salah masih diincar oleh klub Arab Saudi. Mo Salah masih tetap menjadi incaran dari klub-klub dari Saudi Pro League di tengah performanya yang sedang menurun di Liverpool. Beberapa sumber mengatakan kepada Talksport bahwa beberapa klub dari Arab Saudi berkomitmen untuk bisa mendatangkan superstar asal Mesir tersebut. Musim ini pemain berusia 33 tahun itu gagal mencapai performa terbaiknya seperti saat menjuarai Liga Inggris di musim lalu. Hal ini meningkatkan kemungkinan menarik bahwa kepindahan tersebut akan direvitalisasi paling cepat di musim panas nanti. Klub Al Hilal diyakini masih menjadi kandidat terdepan untuk bisa mendaratkan Mohamed Salah. Manchester City siapkan kejutan boyong Rodrigo senilai 1,3 triliun rupiah. Manchester City dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 1,3 triliun rupiah di bursa transfer Januari untuk bisa memboyong Rodrigo dari Real Madrid. Pep Guardiola disebut sebagai pengagum sang winger dan menilai gaya mainnya ideal untuk sistem permainan dari Man City saat ini. Agen pemain dari 24 tahun itu disebut aktif menawarkan kliennya ke sejumlah klub di Liga Premier Inggris. Namun dikabarkan City dianggap paling serius dan paling agresif untuk bisa mengamankan jasanya. Jika transfer terwujud, City berpotensi mendapatkan winger cepat yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Hal ini akan menambah kedalaman skuad serta memberikan opsi rotasi bagi Guardiola.